Apa itu dysmenorrhea? Jadi, dysmenorrhea atau nyeri menstruasi merupakan salah satu keluhan ginekologi yang paling umum terjadi pada perempuan. Keluhan nyeri menstruasi dapat bervariasi mulai dari ringan hingga berat dan penyebabnya berasal dari otot rahim. Penyebabnya yang pertama adalah hormon prostaglandin yang tinggi, infeksi daerah panggul, terjadi akibat kontraksi pada dinding rahim, pelebaran leher rahim, tumor jinak rahim, dan juga postur tubuh yang kurang baik, dan bisa diperberat jika mengalami stres psikis. Gejalanya yang pertama adalah kram perut bawah menjalar ke punggung, rasa kram dan nyeri yang menusuk, badan terasa lemas, sakit kepala, mual dan muntah, nyeri menjalar hingga ke paha, dan nyeri yang dirasakan seperti kram bisa hilang timbul atau terjadi secara terus-menerus. Faktor risiko yang dapat mempengaruhi dysmenorrhea yang pertama adalah usia menstruasi. Menstruasi yang terjadi pada lebih awal dari usia normal yang mana alat reproduksi belum siap untuk mengalami perkembangan dan juga masih terjadi penyempitan pada leher rahim, maka akan menimbulkan rasa sakit yang sangat ketika menstruasi. Yang kedua adalah kebiasaan olahraga. Olahraga yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan sirkulasi darah dan kadar oksigen sehingga aliran darah dan oksigen yang menuju uterus menjadi lancar dan mengurangi rasa nyeri ketika menstruasi terjadi. Yang ketiga adalah riwayat keluarga. Riwayat kesehatan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kondisi kesehatan anggota keluarga itu sendiri, serta faktor risiko memiliki penyakit yang sama itu tinggi. Penata-laksanaan fisioterapi pada kasus dysmenorrhea. Yang pertama adalah latihan pernapasan atau diaphragmatic breathing. Menghirup udara melalui hidung dengan mengembangkan otot perut dan mendorong diafragma, kemudian meniupkan udara keluar melalui mulut dengan mengempiskan otot perut dan menarik diafragma ke atas. Tujuan teknik ini adalah untuk meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara pertukaran gas, mencegah atratasis paru, meningkatkan efisiensi batuk, mengurangi stres baik stres fisik maupun emosional, yaitu menurunkan kecemasan. Latihan ini bisa dilakukan selama 8 kali pengulangan. Yang kedua adalah berikan kompres hangat. Penggunaan kompres hangat dapat menurunkan rasa nyeri tanpa memberikan efek samping dan tidak memerlukan biaya yang mahal untuk menggunakannya. Manfaat dari kompres hangat itu sendiri adalah meningkatkan relaksasi otot-otot yang tegang, mengurangi nyeri akibat spasme atau kekakuan otot, serta memberikan rasa hangat yang secara lokal, serta memberikan ketenangan. Yang ketiga adalah penguluran otot perut atau abdominal stretching. Gerakan yang pertama adalah cat stretch. Pada posisi awal, punggung dicekungkan ke bawah sehingga perut mengarah ke lantai, kepala ditegakkan dan mata melihat ke lantai. Tahan selama 10 detik dan rileks. Setelah itu, punggung dicembungkan sehingga perut mengarah ke atas, diikuti dengan kepala menunduk ke lantai. Tahan selama 10 detik, kemudian rileks dan tarik nafas. Lakukan gerakan senyaman mungkin. Gerakan selanjutnya yaitu badan ditarik ke belakang sehingga menjadi posisi duduk bersimpuh. Tangan dijulurkan ke depan semaksimal mungkin. Tahan 20 detik dan rileks terus nafas. Dilakukan secara berulang sebanyak 3 kali pengulangan. Gerakan yang kedua adalah hip stretch. Gerakan pertama, posisi lutut yang ditekuk diputar perlahan ke kanan, sehingga lutut kanan posisinya menjadi sedekat mungkin dengan lantai. Posisi tangan masih tetap direntangkan. Tahan gerakan selama 20 detik, kemudian rileks dan tarik nafas. Selanjutnya, gerakan sama seperti gerakan pertama, namun yang membedakan adalah arahnya, yaitu ke kiri. Posisi lutut ditekuk diputar perlahan ke kiri, sehingga lutut kiri posisinya menjadi sedekat mungkin dengan lantai. Tahan gerakan selama 20 detik, kemudian rileks dan tarik nafas. Latihan lower trunk rotation ini dilakukan secara berulang sebanyak 3 kali pengulangan. Gerakan yang ketiga adalah bridging. Ratakan punggung di lantai dengan menggencangkan otot perut dan juga pantat.
Angkat pinggul dan punggung bawah membentuk garis lurus dari dada ke lutut. Tahan gerakan selama 20 detik, kemudian rileks dan tarik nafas. Dilakukan sebanyak 3 kali secara berulang. Selain itu, ada beberapa pencegahan yang dapat dilakukan, seperti berolahraga secara rutin minimal 30 menit setiap harinya, beristirahat dan tidur yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang, membatasi konsumsi kafein terutama saat dekat waktu haid, dan tidak merokok dan juga tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Terima kasih telah menyaksikan video kami.